Albert Einstein pernah mengatakan, segala sesuatu dalam hidup adalah getaran. Apa artinya mengatakan bahwa segala sesuatu adalah getaran? Pada level paling dasar, segala sesuatu di alam semesta, setiap atom, setiap sel, setiap bintang, bahkan pikiran dan perasaan kita berada dalam keadaan bergerak. Gerakan ini menghasilkan energi atau getaran. Ketika materi bergetar, ia menghasilkan energi, dan energi ini muncul sebagai dunia fisik yang kita lihat, sentuh, dan alami. Bahkan hal-hal yang tampak padat bergetar, meskipun pada frekuensi yang tidak kita dapatkan. Pikiran, emosi, sikapmu, semuanya membawa getaran spesifik yang mempengaruhi jalan hidupmu. Jika kamu menghasilkan pikiran dan emosi positif, kamu menciptakan getaran positif yang menarik hal-hal baik ke dalam hidupmu. Hukum tarik-menarik, yang mungkin sudah kamu dengar, beroperasi pada prinsip ini. Hukum ini mengatakan bahwa seperti menarik seperti. Getaran tinggi menarik hasil positif dan getaran rendah menarik yang negatif. Jadi bagaimana cara meningkatkan getaranmu? Berikut adalah 7 cara untuk meningkatkan getaran emosional dan spiritualmu. Pertama, rasa syukur. Mungkin kamu pernah mendengar pepatah, kemana fokus, disitulah energi mengalir, dan hal itu benar ketika berkaitan dengan rasa syukur. Tindakan untuk fokus pada apa yang kamu syukuri, tidak hanya menarik kamu keluar dari emosi negatif, tetapi juga menggeser seluruh keadaan energetikmu ke frekuensi yang lebih tinggi. Ini bukan hanya konsep spiritual yang indah, tetapi didukung oleh ilmu pengetahuan dengan studi yang menunjukkan bahwa berlatih rasa syukur dapat memiliki manfaat kesehatan yang konkret, seperti mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental. Rasa syukur bertindak sebagai pengubah energi langsung. Bayangkan kamu memiliki hari yang buruk, segalanya tampak tidak berjalan dengan baik. Saat kamu mengalihkan fokusmu pada sesuatu yang kamu syukuri, keadaan emosionalmu mulai berubah. Perhatianmu berpindah dari apa yang kurang atau menekan, ke apa yang berlimpah atau menenangkan. Tindakan sederhana untuk mengakui hal baik, bahkan jika itu hanya langit biru atau secangkir kopi, memiliki kekuatan untuk mengubah suasana hatimu dan meningkatkan frekuensi vibrasimu secara instan. Ketika kamu fokus pada rasa syukur, pada dasarnya kamu mengirimkan getaran positif. Menurut hukum tarik-menarik, perasaan getaran tinggi menarik lebih banyak hal untuk bersyukur. Jadi, kamu akhirnya menciptakan siklus energi positif. Kamu bersyukur sehingga kamu menarik hal-hal baik terjadi sehingga kamu merasa lebih bersyukur. Ini adalah siklus yang indah yang memberi energi pada dirinya sendiri. Rasa syukur membangun ketahanan emosional. Ketika kehidupan melemparkan tantangan padamu, pola pikir yang bersyukur membantumu mempertahankan perspektif. Ini bukan tentang menyangkal kesulitan, tetapi tentang membingkai mereka. Setiap rintangan menjadi pelajaran yang membuatmu lebih tangguh dan lebih siap menghadapi tantangan masa depan. Rasa syukur lebih dari sekadar mengucapkan terima kasih. Ini adalah kekuatan transformatif yang meningkatkan getaranmu, memperdalam hubungan spiritualmu, dan menyebarkan positivitas seperti api. Kedua, cinta. Cinta beroperasi pada frekuensi yang sangat kuat dan memiliki kemampuan untuk mengubah hidupmu. Bayangkan seseorang yang sangat kamu cintai sejenak. Hal itu dapat membanjiri sistemmu dengan berbagai zat kimia, pembawa perasaan baik seperti dopamin, oksitosin, dan endorfin. Tidak hanya itu, kamu mulai bergetar pada frekuensi yang lebih tinggi. Itu adalah pergeseran instan dari kelangkaan ke kelimpahan, dari kekurangan menjadi kesempurnaan. Cinta adalah keadaan yang penuh. Tidak ada ruang untuk negativitas, kekhawatiran, atau ketakutan ketika kamu dipenuhi dengan cinta. Apa yang membuat cinta sangat kuat adalah bahwa ia menyembuhkan. Baik itu hari yang buruk, hati yang hancur, atau perjuangan seumur hidup, cinta memiliki kekuatan tak tertandingi untuk menyembuhkan. Ini mengembalikan warna ke dunia yang abu-abu,
menambah rasa hidup ketika segala sesuatu terasa hambar. Pernahkah kamu perhatikan bagaimana kehadiran seseorang yang kamu cintai dapat membuat rasa sakit lebih mudah ditanggung? Atau bagaimana pelukan tulus dapat menghapuskan jam-jam stres? Itu adalah sihir cinta bekerja. Cinta tidak membatasi, ia meluas. Ketika kamu mencintai, hatimu tumbuh untuk memberi ruang lebih banyak dan bagian yang indah. Semakin banyak cinta yang kamu tarik seperti magnet, energi cinta yang kamu miliki menarik orang, kesempatan, dan bahkan lebih banyak alasan untuk mencintai ke arahmu. Efeknya adalah eksponensial, seolah-olah alam semesta sendiri mendengarkan detak jantung yang dipenuhi dengan cinta yang tulus. Cinta juga adalah pemicu pertumbuhan jiwa kamu. Melalui cinta, kamu memasuki hakikatmu yang sejati. Setiap tindakan yang berakar pada cinta meningkatkan kesadaran spiritualmu dan membawamu lebih dekat pada dirimu yang lebih tinggi. Cinta menambahkan lapisan pada dirimu dan kedalaman pada jiwamu. Yang benar-benar mengilhami adalah bagaimana cinta menghubungkanmu dengan jaringan alam semesta. Cinta melampaui dimensi fisik. Ini adalah bahasa universal yang dipahami jiwa. Ketika kamu mencintai, kamu berpartisipasi aktif dalam penciptaan besar alam semesta. Energi getaran tinggimu berbaur dengan energi kosmik, menciptakan harmoni yang tidak dapat diungkapkan. Penting untuk dicatat bahwa cinta juga melibatkan menetapkan batasan yang sehat. Mencintai dirimu sendiri berarti tahu kapan mengatakan tidak, memahami nilai dirimu dan tidak menerima yang kurang dari yang kamu layakkan. Ini juga merupakan bentuk energi getaran tinggi, karena ketika kamu menetapkan batasan, kamu memberi ruang bagi bentuk cinta yang lebih sehat dan lebih selaras untuk memasuki hidupmu. Jangan batasi cinta hanya pada perasaan, jadikan itu gaya hidup. Setiap keputusan yang kamu buat, setiap interaksi yang kamu miliki, biarkanlah dipandu oleh cinta. Bahkan kamu tidak perlu melakukan gerakan besar, bahkan tindakan kecil sehari-hari yang baik adalah ekspresi kekuatan cinta. Ketiga, kemurahan hati. Ketika kamu memberi dengan sukarela tanpa mengharapkan apapun sebagai imbalannya, kamu terlibat dalam tindakan ilahi yang meningkatkan getaranmu ke tingkat yang tak tertandingi. Hal pertama yang harus kamu pahami tentang kemurahan hati adalah bahwa itu adalah kunci dari kelimpahan. Ketika kamu memberi, kamu beroperasi dari pola pikir kelimpahan bukan kelangkaan. Kamu mengatakan, saya memiliki cukup untuk membagikan ini menggeser fokusmu dari apa yang kamu kurangi ke apa yang kamu miliki, dan dengan begitu, kamu menarik lebih banyak kelimpahan ke dalam hidupmu. Mungkin kamu pikir kamu menguras sumber daya dengan memberi, tetapi sebenarnya, kamu membuka jalan bagi mereka untuk berkembang. Setiap tindakan kemurahan hati adalah pertukaran energi antara pemberi dan penerima. Orang yang menerima merasa dilihat, dicintai, dan diurus, sementara kamu, pemberi, mengalami lonjakan energi vibrasionalmu. Mengapa? Karena tindakan kemurahan hati mengarahkanmu pada dirimu yang paling tinggi, yang secara alami ada dalam keadaan kasih sayang, cinta, dan kelimpahan. Seperti cinta dan rasa syukur, kemurahan hati juga memiliki kekuatan untuk menyembuhkan. Jika kamu merasa rendah, terputus, atau gelisah, cobalah memberi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, jika kamu merasa miskin, berikan sedikit kepada amal. Jika kamu merasa kesepian, angkatlah hari seseorang. Kamu akan menemukan bahwa ketika kamu memberi, rasa tujuan mengisi dirimu. Masalahmu mungkin tidak akan lenyap, tetapi cengkramannya terhadapmu melemah, digantikan oleh rasa sukacita dan kepuasan yang baru ditemukan. Hal yang indah tentang kemurahan hati adalah universalitasnya. Kamu tidak perlu kaya atau berkuasa untuk memberi. Kamu bisa memberikan waktu, cinta, pengetahuan, atau bahkan senyuman sederhana. Alam semesta tidak membedakan antara tindakan kemurahan hati besar atau kecil, pergeseran getarannya terjadi terlepas dari skala. Penting juga untuk mendekati kemurahan hati dengan keseimbangan.
Memberi tidak boleh menjadi tugas berat atau tindakan merugikan diri sendiri. Kemurahan hati yang seimbang termasuk mengetahui kapan harus memberi dan kapan harus menahan diri demi kesejahteraanmu. Dalam menjadi murah hati, jangan lupa untuk murah hati pada dirimu sendiri. Keempat, meditasi dan latihan pernapasan. Kita hidup di dunia yang sibuk, penuh dengan daftar tugas tak berujung, tanggung jawab, dan stres. Pikiran kita sering menyerupai lautan yang berombak, gelisah, dan kacau. Meditasi dan latihan pernapasan berfungsi sebagai penjepit dalam badai ini. Mereka menenangkan sistem sarafmu, menurunkan hormon stres, dan memicu keadaan ketenangan dan kedamaian. Saat kamu merasakan ketenangan batin ini, kamu akan melihat getaranmu meningkat. Pernapasanmu lebih dari sekadar fungsi biologis, itu adalah jembatan antara pikiranmu, tubuhmu, dan rohmu. Latihan pernapasan dapat mengubah keadaan emosionalmu, membersihkan kabut mental, dan meningkatkan kesejahteraan spiritualmu. Ketika kamu bernapas dengan dalam dan penuh kesadaran, kamu mengirimkan sinyal kepada otakmu untuk rileks, dengan demikian meningkatkan frekuensi vibrasionalmu. Latihan pernapasan yang sederhana namun efektif adalah teknik 4-7-8. Tarik napas melalui hidung selama 4 detik, tahan napas selama 7 detik, dan hembuskan napas melalui mulut selama 8 detik. Bahkan beberapa putaran saja bisa membuat perbedaan yang signifikan. Saat kamu meditasi dan fokus pada napasmu, kamu mulai menyelaraskan frekuensi internalmu dengan getaran yang lebih tinggi dari alam semesta. Ini membawa kejelasan, wawasan intuitif, dan perasaan kesatuan dengan segala yang ada. Meskipun meditasi dan latihan pernapasan sering dipraktikkan dalam pengaturan khusus, prinsip-prinsipnya dapat diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-harimu. Baik kamu melakukan pekerjaan rumah tangga, terjebak di jalan, atau terlibat dalam percakapan yang menantang, beberapa napas sadar dapat mengubah perspektif dan energimu. 5. Pengampunan. Pengampunan adalah tindakan pembebasan, bukan hanya bagi yang diampuni tetapi terutama bagi yang memaafkan. Saat kamu memutuskan untuk memaafkan, kamu memilih untuk melepaskan beban dendam, salahkan, dan kemarahan, dan pada saat itu juga kamu membebaskan dirimu untuk naik ke getaran yang lebih tinggi. Pertama-tama, penting untuk memahami apa yang dilakukan salahkan padamu. Salahkan seperti bayangan yang menggelapkan semangatmu. Itu membelenggu kamu pada masa lalu, merampasmu dari kegembiraan dan kebebasan saat ini. Menurut skala panduan emosi Abraham Hicks, salahkan berada pada nomor 15 dari 22 frekuensi vibrasi, yang berarti membawa getaran yang lebih rendah. Semakin lama kamu menahan pada itu, semakin ia menarikmu ke bawah. Jadi, tindakan memaafkan pada dasarnya adalah tindakan membebaskan dirimu. Pengampunan adalah kualitas ilahi. Ketika kamu memaafkan, kamu tidak hanya melakukan tindakan pribadi atau psikologis, tetapi juga spiritual. Kamu menyesuaikan dirimu dengan prinsip-prinsip yang mengatur harmoni, kedamaian, dan cinta. Tindakan memaafkan segera meningkatkan frekuensi vibrasionalmu. Tidak lagi terbebani oleh emosi negatif, rohmu merasa lebih ringan, bebas, dan damai. Kamu mulai beresonansi dengan emosi yang lebih tinggi di skala emosi, seperti cinta, kebahagiaan, dan kedamaian. Seluruh keadaanmu mengalami transformasi halus tetapi mendalam. Kamu mulai melihat dunia melalui lensa kasih dan pengertian, daripada penilaian dan permusuhan. Seringkali kita tidak menyadari seberapa besar luka dan sakit masa lalu, memengaruhi penilaian kita dan memengaruhi kesehatan kita. Tindakan memaafkan membersihkan luka emosional ini. Tubuhmu melepaskan stres yang disebabkan oleh memegang dendam, dan ini dapat memiliki efek positif pada kesehatan fisikmu juga. Banyak yang melaporkan tidur lebih baik, kecemasan yang lebih rendah, dan bahkan merasa lega dari rasa sakit kronis setelah mereka benar-benar memaafkan. Bayangkan dunia di mana pengampunan adalah norma daripada pengecualian.
Getaran kolektif masyarakat seperti itu akan sangat tinggi, dan ini bisa mengarah pada perdamaian, pengertian, dan kesejahteraan bersama yang lebih besar. Memaafkan bukan berarti melupakan atau membenarkan tindakan yang salah. Ini bukan tentang mengatakan bahwa apa yang terjadi baik-baik saja, tetapi lebih tentang mengatakan bahwa kamu akan baik-baik saja, melanjutkan tanpa membawa dendam. Ini adalah perbedaan yang halus tetapi penting. Ini membuat pengampunan bukan hanya tindakan satu kali, tetapi seringkali merupakan proses, terkadang proses yang panjang terutama untuk luka yang dalam. Salah satu manfaat terbesar dari pengampunan adalah kedamaian batin. Saat kamu memaafkan, kamu menemukan semacam ketenangan yang sulit untuk dijelaskan. Biarkan pengampunan menjadi gaya hidup, pengaturan default dalam perangkat lunak emosionalmu. Ketika kamu membuat pengampunan sebagai kebiasaan, kamu akan melihat bahwa lebih sedikit hal yang mengganggu ketenangan pikiranmu. Kamu akan lebih tangguh, lebih memahami, dan yang terpenting lebih bahagia. Keenam, lingkungan yang indah. Penelitian telah menunjukkan bahwa lingkungan kita secara signifikan memengaruhi kesejahteraan mental kita. Warna, pencahayaan, dan bahkan susunan furnitur dapat memengaruhi mood, tingkat stres, dan keadaan mental keseluruhan kita. Dengan sengaja menciptakan ruang yang membangkitkan emosi positif, kamu meningkatkan frekuensi vibrasionalmu. Objek pun memiliki getaran. Sebuah karya seni, tanaman yang indah, atau bahkan sebuah mebel yang dirancang dengan baik, dapat memancarkan energi positif yang beresonansi denganmu. Frekuensi energetik dari objek-objek ini dapat memperkuatmu, berkontribusi pada keadaan yang lebih harmonis. Keindahan yang menginspirasi. Saat kamu berada dalam lingkungan yang indah, kamu lebih mungkin mengalami ledakan kreativitas, menemukan solusi inovatif untuk masalah, dan merasa lebih terbuka terhadap kemungkinan semua keadaan yang bergetar tinggi. Berada dalam lingkungan yang indah mendorong kesadaran diri. Ini mendorongmu untuk menghargai warna, tekstur, dan bentuk di sekitarmu, menarikmu ke dalam momen sekarang. Kesadaran diri adalah keadaan yang bergetar tinggi, yang membantu menumbuhkan koneksi yang lebih dalam dengan dirimu sendiri dan dunia di sekitarmu. Menciptakan ruang yang indah juga tentang menciptakan harmoni dan keseimbangan. Ketika segala sesuatunya dalam keadaan teratur, lebih mudah untuk berpikir jernih dan merasa lebih damai, yang dapat meningkatkan frekuensi vibrasionalmu. Ketujuh, hubungan dengan orang-orang. Dikatakan bahwa kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering bersama. Baik melalui upaya sadar atau osmosis yang halus, kamu tak terhindarkan mengambil kebiasaan, pikiran, dan sikap dari orang-orang di sekitarmu. Jika kamu menghabiskan waktu dengan individu yang positif dan bergetar tinggi, kamu lebih mungkin mengadopsi pandangan dan energi yang serupa. Orang-orang dengan energi tinggi umumnya lebih empati, berbelas kasih, dan mendukung emosional. Ketika kamu mengelilingi dirimu dengan orang-orang dengan getaran tinggi, kamu lebih mungkin terinspirasi untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu. Orang-orang ini menantangmu dengan cara yang baik untuk memperluas pemikiranmu, meningkatkan dirimu, dan keluar dari zona nyamanmu. Terkadang untuk kesejahteraanmu, kamu mungkin harus menjauhkan diri dari individu yang menguras energimu, atau membawa negativitas ke dalam hidupmu. Ini bukan tentang menghakimi orang lain, tetapi tentang mengenali apa yang melayani kebaikan tertinggimu. Dengarkan, kamu hanya punya satu hidup untuk dijalani. Kamu punya impian, tujuan, dan dunia yang ingin ditaklukkan, dan kamu tidak bisa melakukannya jika kamu terbebani oleh energi negatif. Berhati-hatilah dengan siapa kamu membiarkan orang lain masuk dalam hidupmu. Pilih orang-orang yang akan menginspirasi kamu, mendukung kamu, dan membuat jiwamu merasa hidup. Saya harap video ini membawa cahaya bagi jiwamu. Jika kamu belajar sesuatu, silakan bagikan dengan teman dan orang terdekatmu. Saya mengucapkan semoga ini hari Anda yang indah.